Ya, harga minyak dunia kembali bergejolak menyusul memanasnya tensi konflik antara Israel dan Iran. Serangan udara Israel ke wilayah Isfahan, Iran pada 13 Juni 2025 sempat memicu kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka di Timur Tengah. Meski saat ini kedua pihak menunjukkan sinyal deeskalasi, gejolak pasar energi belum sepenuhnya mereda. Harga minyak Brent sempat melonjak ke level $90 per barel, lalu anjlok hingga 16% dalam sepekan setelah muncul kabar bahwa Iran dan Amerika Serikat menahan diri dari konflik lanjutan. Namun pasar tahu resiko terbesar belum hilang sebab di balik fluktuasi harga tersimpan ancaman struktural yang lebih dalam, yakni kemungkinan terganggunya pasokan energi global akibat potensi penutupan jalur strategis Selat Hormuz oleh Iran. Selengkapnya kita akan bahas dalam bayang-bayang krisis energi di tengah konflik Israel-Iran. Kita ke slide yang pertama. Ya, risiko global saat ini konflik terbuka antara dua kekuatan besar Timur Tengah tidak hanya berdampak pada kawasan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi global. Ya, memang dalam sejarahnya konflik di Timur Tengah selalu menciptakan efek rambatan ke sektor energi global, baik dari sisi harga, pasokan maupun persepsi risiko. Menurut IMF, gangguan terhadap Selat Hormuz dapat menyebabkan lonjakan harga minyak, inflasi global, dan perlambatan ekonomi. Jika jalur ini ditutup oleh Iran, harga minyak bisa melambung hingga 110 sampai 120 US dollar per barelnya. Dan efek dari konflik tidak berhenti pada lonjakan harga minyak semata. Disrupsi pasokan energi juga dapat memicu tekanan terhadap sektor manufaktur, logistik, dan rantai pasok global yang kini tengah dalam proses pemulihan pasca pandemi. Volume perdagangan minyak yang melalui Selat Hormuz mencapai 17 hingga 20 juta barel per hari atau setara 20% dari pasokan global yang dikirim lewat laut. Dengan kata lain, 1 dari 5 barel minyak mentah yang dikonsumsi dunia saat ini melewati jalur sempit yang berada dalam jangkauan rudal Iran. Jika jalur tersebut terganggu, tentu saja disrupsi pasokan akan berdampak langsung terhadap biaya energi, transportasi, dan harga pangan dunia. IMF juga memperingatkan bahwa dalam skenario terburuk, gejolak ini bisa mendorong negara-negara importir energi ke dalam jurang resesi. Sebagian analis juga menyebut bahwa konflik semacam ini dapat mempercepat fragmentasi ekonomi global karena negara-negara akan berusaha mencari jalur dan sumber pasokan energi alternatif yang artinya membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang panjang. Kita ke slide selanjutnya. Ya, sebenarnya apa sih Selat Hormuz dan mengapa ini penting? Selat Hormuz terletak di antara Iran dan Oman yang menjadi penghubung utama antara Teluk Persia dan Laut Arab. Tidak hanya sekadar jalur perairan sempit, Selat Hormuz ini adalah titik simpul dari geopolitik energi dunia. Walau hanya selebar 55 sampai 95 km saja, jalur ini tentu saja memegang peran vital dalam sistem energi global. Setiap harinya lebih dari 17 juta barel minyak melewati Selat Hormuz. Dan itu juga termasuk ekspor gas alam cair dari Qatar yang memang merupakan eksportir LNG terbesar di dunia. Menurut data International Energy Agency, sekitar 20% dari total konsumsi minyak dunia lewat jalur ini yang menjadikannya sebagai titik strategis dengan resiko eskalasi tinggi. Sayangnya memang jalur alternatif seperti pipa minyak Saudi hanya mampu menampung sepertiga dari volume tersebut. Selain kapasitas terbatas, jalur pipa lintas darat pun tidak sepenuhnya aman dari ketegangan politik internal dan juga ancaman keamanan. Amerika Serikat pun melakukan impor kurang lebih 700.000 barel minyak mentah dan konsendat setiap hari melalui jalur Hormuz ini, dan dari benua Eropa pun sama, kurang lebih sekitar 1 juta barel minyak per harinya dari jalur Hormuz ini. Namun tidak hanya minyak mentah saja, ekspor gas alam cair atau LNG pun melalui jalur Selat Hormuz. Kurang lebih ada 3.000 kapal komersial per bulannya yang masuk atau keluar masuk di wilayah Teluk Persia untuk pengiriman LNG ini. Dengan demikian, jika Hormuz ditutup, tentu saja sebagian besar ekspor energi kawasan Timur Tengah akan terhambat total. Di sisi militer, Iran memiliki pengaruh signifikan di selat ini, dimulai dari kapal patroli, rudal, anti kapal, lalu juga pangkalan militer sepanjang garis pantai. Iran secara terbuka telah beberapa kali mengancam akan menutup selat ini sebagai balasan atas sanksi ekonomi atau intervensi militer dari pihak luar. Ancaman itu tidak sekadar retorika saja, melainkan strategi nyata yang menempatkan Selat Hormuz sebagai leverage utama dalam konstelasi
konflik regional. Ya, di sini bagaimana sebenarnya dampak bagi Indonesia? Sebagai negara net importir energi, Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak global. Apalagi kebutuhan energi domestik Indonesia cenderung meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dan juga aktivitas industri. Jika Selat Hormuz ini terganggu atau ditutup, Indonesia dapat mengalami sejumlah tekanan ekonomi yang serius. Yang pertama, krisis pasokan BBM. Mengingat sebagian besar minyak yang diimpor Indonesia berasal dari Timur Tengah, keterlambatan atau hambatan distribusi bisa saja terjadi. Dan hal ini bukan hanya berdampak pada sektor transportasi, tapi juga ke sektor industri dan juga pembangkit listrik yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Yang kedua, subsidi energinya akan membengkak. Dalam APBN tahun 2025, asumsi harga minyak dipatok di angka $82 per barel dan kenaikan hingga $110 ini akan menambah beban subsidi hingga puluhan triliun rupiah. Kementerian Keuangan juga memperkirakan setiap kenaikan $1 per barel dapat menambah beban subsidi sekitar 3 triliun rupiah. Kondisi ini tentu saja akan menekan ruang fiskal negara, mempersempit kemampuan untuk melakukan belanja sosial maupun pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, tekanan inflasi meningkat. Biaya transportasi dan distribusi barang akan naik sehingga mendorong harga pangan dan kebutuhan pokok. Inflasi tentu saja beresiko menjadi tidak terkendali, terutama jika terjadi dalam waktu yang panjang dan juga tanpa kebijakan stabilisasi harga yang tepat. Dan yang keempat, rupiah dan pasar saham bisa terkoreksi. Investor global cenderung menarik diri dari pasar negara berkembang saat terjadi ketegangan geopolitik. Aksi jual di pasar keuangan bisa menekan rupiah, meningkatkan biaya impor dan memperbesar tekanan ke neraca transaksi berjalan. Dengan resiko yang begitu luas, penting bagi Indonesia untuk menyiapkan skenario mitigasi sejak dini, termasuk mengamankan pasokan energi alternatif dan juga memperkuat cadangan devisa. Ya, pemirsa, peristiwa ini tentu saja menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi nasional harus diperkuat secara sistemik. Kalau kita bahas sebelumnya, data dari Kementerian SDM menunjukkan Indonesia ini masih mengimpor lebih dari 60% kebutuhan BBM nasional. Dan sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah yang jalur distribusinya sangat tergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu dalam APBN 2025 pun asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP ditetapkan di angka $82 per barelnya. Namun jika harganya melonjak $110 per barel, akibat gangguan politik ini tentu saja nanti beban subsidi energi bisa saja membengkak hingga lebih dari ratusan triliun rupiah. Dan Kementerian Keuangan juga bahkan memperkirakan setiap kenaikan $1 per barelnya dapat menambah beban subsidi energi sebesar 3 atau bahkan sampai 7 triliun per tahunnya. Ya, tentu saja tekanan ini tidak hanya akan membebani fiskal negara, tapi juga meningkatkan resiko inflasi, pelemahan rupiah, hingga koreksi pasar keuangan. Oleh karena itu, cadangan strategis BBM, diversifikasi sumber energi, serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan bukan lagi sekedar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak karena ini pertaruhkan saat ini bukan hanya harga minyak yang kita temui di SPBU tentu saja, tapi juga stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan bangsa dalam jangka panjang.